Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kelas aplikasi pengolah angka atau spreadsheet. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang fungsi statistik seperti materi pada minggu lalu. Oke, fungsi statistik digunakan untuk menghitung nilai rata-rata, nilai terbesar dan terkecil, dan lain sebagainya. Nah, macam-macam fungsi statistik ada seperti pada tabel di samping. Bisa kalian buka materi pada pertemuan sebelumnya. Ada fungsi max, fungsi min, fungsi average, fungsi count, counta, count if, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Tabel di samping masih banyak ya kolom-kolom yang kosong seperti kolom jumlah, kolom rata-rata, terus ada nilai tertinggi, nilai terendah, dan lainnya. Nah, untuk mengisi kolom yang kosong tersebut kita dapat menggunakan fungsi statistik. Nah, fungsi statistik apa aja yang bisa kita gunakan untuk mengisi kolom di samping nanti akan kita pelajari di video ini. Nah, untuk yang pertama kita akan menghitung atau mengisi kolom jumlah. Dan di kolom jumlah ini kita akan menggunakan fungsi sum. Langkah-langkahnya seperti apa? Nah, kita buka dulu job sheet-nya. Job sheet untuk fungsi statistik nanti kita akan isi menggunakan rumus fungsi statistik. Oke, nanti kalian bisa mencoba di komputer masing-masing atau di HP masing-masing, karena untuk Excel itu bisa dibuka menggunakan handphone. Oke, tunggu sebentar ya. Nah, bisa kita mulai untuk kolom jumlah. Cara pengisiannya adalah yang pertama, letakkan pointer pada sel F5 dan kemudian ketikkan rumus sama dengan sum. Sel F5 ya, kita ketikkan rumus sum. Ingat ketika menuliskan rumus diawali dengan tanda sama dengan. Sum D5 ditambah E5 yang artinya nilai teori ditambah dengan nilai praktik. Kemudian kita enter. Nah, untuk yang kolom selanjutnya atau baris selanjutnya tinggal kita copy, kita tarik. Jadi arahkan kursor di pojok kanan bawah nanti sampai bentuknya seperti tanda plus hitam, lalu kita tarik, tahan, tarik, lepas, seperti itu. Nah, nanti akan otomatis rumusnya tercopy ke bawah seperti itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu kita mengisi kolom rata-rata. Sama, untuk kolom rata-rata kita isikan di kolom di sel G5. Sel G5 ya. Oke, di sel G5 kita ketikkan rumus sama dengan average atau untuk mencari rata-rata. Kemudian dalam kurung buka ya, D5.2 E5. Nah, itu untuk mencari rata-rata teori praktik, rata-rata nilai teori dan nilai praktik. Nah, untuk membuat D5 E5 kalian bisa blok sel D5 dan E5. Jadi kalian klik di sel D5, kemudian tahan, tarik sampai ke E5. Kalau sudah tinggal enter saja. Nah, untuk mengcopy
rumus ke bawah sampai dengan G9 atau sampai dengan si nanda, kalian tinggal tarik saja ke bawah, di drag seperti tadi di kolom jumlah. Oke, sudah ketemu ya untuk kolom rata-rata. Selanjutnya kita mencari atau menghitung nilai tertinggi. Nah, nilai tertinggi kita gunakan fungsi max atau maksimum. Nah, kita letakkan kursor di sel D11. Di kolom nilai teori, kita cari nilai teori yang tertinggi dulu. Nah, di situ kita ketikkan sama dengan max, kurung buka, kita blok D5 sampai dengan D9 atau nilai teorinya. Klik tahan sampai ke D9, baru kita lepaskan. Oke, kurung tutup, kemudian enter. Oke, selanjutnya kita cari nilai tertinggi atau nilai maksimum dari nilai praktik. Sama rumusnya, sama dengan max, kemudian E5.2 E9 atau E5 sampai dengan E9. Nah, apabila kalian bingung untuk ngeblok, kalian ketikkan saja. Jadi kalian ketik secara manual E5.2 E9, terus kurung tutup, enter. Nah, sudah ketemu nilai tertinggi dari nilai teori adalah 90, nilai tertinggi dari nilai praktik adalah 90. Oke, kita lanjut menghitung nilai terendah. Nah, untuk menghitung nilai terendah kita gunakan fungsi min atau minimum. Sama seperti tadi, kita cari dulu untuk nilai minimum atau nilai terendah dari nilai teori. Ketikkan sama dengan min kurung buka D5.2 D9. Artinya nilai terendah dari sel D5 sampai dengan D9. Kemudian enter, jangan lupa. Oke, sudah ketemu, nilai terendahnya adalah 70. Kemudian untuk yang nilai praktik, rumusnya sama. Kita ketikkan menggunakan rumus min. Oke, hasilnya sama-sama 70 ya untuk nilai terendah. Nah, lanjut menghitung jumlah siswa yang ikut ujian. Nah, di sini kita gunakan rumus counta. Menghitung jumlah siswa yang ikut ujian. Nah, nanti di sini kalian ketikkan di sel D13 sama dengan counta. Kemudian kalian blok D5 sampai dengan D9. Oke, enter. Sama ya untuk yang nilai praktik. Dari E5 sampai dengan E9 menggunakan rumus counta. Oke, jangan lupa klik enter, nanti sudah muncul hasilnya yaitu 5. Jadi jumlah siswa yang ikut ujian adalah 5 orang. Kemudian menghitung jumlah siswa yang mempunyai nilai. Kita menggunakan rumus count. Kalau tadi counta, kalau yang ini kita pakai rumus count. Oke, sama dengan count. Jangan lupa untuk menuliskan rumus selalu awali dengan tanda sama dengan. Enter. Dan diakhiri dengan enter. Sama ya untuk yang teori dan praktik. E5.2 E9. Enter. Nah, sudah diketahui hasilnya. Untuk jumlah siswa yang memiliki nilai adalah 5 orang. Oke, kita lanjutkan menghitung jumlah masing-masing peserta ujian komputer, bahasa Inggris, dan akuntansi.
Nah, di sini kita menggunakan rumus count if. Nah, rumus count if ini digunakan apabila kita menghitung suatu data tetapi kita membutuhkan beberapa syarat. Nah, di sini syarat yang pertama adalah yang ikut ujian komputer. Jadi syaratnya adalah komputer. Rumusnya kita ketikkan sama dengan count if kurung buka, karena syaratnya berada di kolom mata pelajaran, jadi kita ketikkan di situ adalah C5.2 C9, dari C5 sampai C9. Kita blok ke bawah. Oke, sebentar, mohon maaf. Kita blok ke bawah, ya. Kemudian titik koma, tanda petik awal, ketikan komputer. Kemudian jangan lupa diakhiri dengan tanda petik juga. Nah, kenapa kita menggunakan tanda petik di awal dan di akhir kata? Karena untuk memasukkan rumus ke dalam memasukkan kalimat atau kata dalam rumus itu kita harus awali dengan tanda petik dan diakhiri dengan tanda petik pula. Kalau tidak menggunakan tanda petik, nanti rumusnya tidak akan jalan. Seperti itu. Kemudian jangan lupa klik enter. Oke. Jumlah peserta ujian komputer ada 2 orang. Bisa kalian cek di data atas. Yang ikut komputer adalah 2 orang, yaitu Ambar dan Leonie. Jadi sudah benar ya. Oke, untuk selanjutnya adalah mencari jumlah peserta ujian bahasa Inggris. Rumusnya sama, menggunakan count if. Nah, nanti untuk kriterianya adalah dia bahasa Inggris atau syaratnya adalah bahasa Inggris. Jadi ketikkan saja bahasa Inggris. Jangan lupa menggunakan tanda petik di awal dan di akhir. Oke, ada 2 orang ya yang mengikuti ujian bahasa Inggris, yaitu Sirham dan Budi. Kemudian untuk yang peserta ujian akuntansi juga sama rumusnya. Kalian ganti saja dengan akuntansi. Enter, jangan lupa. Oke, sudah ketemu semua dan kolomnya sudah terisi semuanya. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa latihan secara mandiri menggunakan job sheet yang sama seperti dalam video ini. Pada Google Classroom sudah Ibu cantumkan job sheet fungsi statistik. Nanti kalian download dulu job sheet-nya, kemudian kalian kerjakan job sheet tersebut di dalam job sheet saja, tidak usah ditulis di buku karena ini adalah mata pelajaran spreadsheet, jadi nanti hasil akhirnya adalah spreadsheet, yaitu Microsoft Excel. Jadi kalian kirimkan filenya dalam bentuk Excel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.